Men, tujuan lu edukasi apa endorsement, men? Kalau emang tujuan lu tuh edukasi, ya udah, lu tinggal refund aja uang endorsementnya, men. Pentingin dulu edukasinya, ya kan? Hey yo, what's up everybody? Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gua Nayan Arya. Oke, apa kabar nih buat kalian semua? Gua harap kalian semua baik-baik aja, men. Tetap sehat selalu, jaga kondisi kesehatan kalian pokoknya. Udah lama banget nih gua nggak upload video, udah kira-kira seminggu lebih, hampir 10 harian lah gua nggak upload video nih. Tapi hari ini gua mau buat konten tentang pandangan atau opini gua. Pokoknya gue gak buat konten reaction seperti biasa deh. Gue mau nyampein pandangan atau opini gue mau curhat lah nih tentang hal-hal ribet yang terjadi di my love country nih, men. Di negara gue tercinta nih. Kok ribet banget pokoknya kejadian nih, men. Di sini ada dua hal yang gue mau bahas. Yang pertama itu ada tentang penggunaan kata anjay. Terus yang kedua tentang live streaming, men. Nah, tapi sebelum gue mulai ke pembahasan opini gue mau ngingetin buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini. Ini di sini nih, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian bisa dapat update terbaru dari video-video gua yang gua upload. Terus jangan lupa juga follow Instagram gua di @naren_area. Oke, kita langsung aja deh ke pembahasan yang pertama ya. Pembahasan tentang kata anjay, men. Kalau menurut gua kata anjay itu apa ya, nggak bermakna negatif kalau menurut gua. Karena kalau menurut gua kata anjay itu adalah kata ekspresi, men. Kata ekspresi. Kalau menurut gua ya, kata anjay itu kata ekspresi. Satu contoh nih, kayak gua di Bali ya. Gua punya kata ekspresi yang diambil dari istilahnya bahasa yang negatif. Itu seperti contohnya kleng, men. Jadi kalau misal di Bali kita mau nunjukin istilahnya apa ya? Kata misalnya nih kita mau bilang kleng, lu ngajan rumahnya nak gitu. Jadi artinya wow, bagus banget rumah itu gitu. Nah, itu kata negatif tapi yang maknanya bukan negatif, men. Jadi di situ mengungkapkan ekspresi kita untuk menyampaikan satu hal gitu kan. Jadi kleng itu bermakna wow gitu. Mungkin juga kayak di luar Bali nih, men ya. Ada kata ya gua ambil di daerah Jawa Timur, biasanya dipakai sama orang-orang Surabaya nih. Dia bilangnya jancuk, men. Jadi jancuk di sini kata negatif, tapi orang Surabaya sendiri itu menggunakan kata jancuk ini kadang-kadang untuk mengungkapkan ekspresi mereka gitu. Satu contoh, mereka ketemu cewek cantik nih, men. Nah, jadi mereka mengekspresikan katanya itu dengan kata jancuk wayu teman rek gitu. Jadi istilahnya wow, cantik banget nih cewek gitu jadinya. Nah, sama seperti kata anjay. Kalau menurut gua kata anjay di sini itu kata ekspresi gitu loh. Jadi dia istilahnya mengungkapkan suatu hal. Jadi contohnya mereka temen nih beli mobil baru misalnya gitu kan, terus ketemu dengan kita nih, kita ngungkapin tuh anjay mobil baru, men, keren mobil lu gitu jadinya. Atau enggak mungkin kita baru ketemu temen nih datang dari mana gitu, yang dulu krempeng misalnya, sekarang bodinya suspek gitu kan, kita pasti bilang sama mereka anjay bagus banget body lu sekarang gitu. Jadi itu mengungkapkan kata ekspresi istilahnya kayak apa ya, kayak kekaguman gitu jadinya gitu loh, bukan semata-mata negatif gitu. Nah, satu contoh juga gua ambil dari postingan Anji Dunia Manji ya. Jadi di situ ada postingannya tuh kalau nggak salah itu isinya kayak gini, men. Mana dia? Nih, isinya tuh kayak gini. Nah, anjay itu adalah sebuah nama gitu. Anjay, popularitas tahun 1998, panggilan anjay. Keterangan, anjay adalah nama populer untuk anak laki-laki. Nama anjay paling cocok untuk nama depan, misal seperti Anjay Firman Saputra, Anjay Maulana, Anjay Rivaldi, Anjay F, dan lain-lain. Nama ini di Indonesia paling banyak ada di kota Cilacap, Jember, Tangerang, Bandung, Brebes. Arti dalam berbagai bahasa, anjay adalah bahasa Sanskerta, artinya tidak terkalahkan. Nah, sampai di sini apa yang mau dipermasalahin lagi, men? Di sini udah jelas gitu loh. Anjay itu bukan kata negatif begitu loh, bukan kata negatif. Jadi anjay di sini tuh udah ada artinya. Mungkin kalau orang-orang yang anak tongkrongan mengartikan anjay itu anjing gitu kan.
Nah tapi dalam bahasa Sanskerta anjay itu artinya tidak terkalahkan men. Jadi apa yang mau lu permasalahin lagi gitu loh. Udah gak usah dibuat ribet hidup ini udah ribet men gitu loh. Lu malah buat hidup lu ribet kan jadinya kan. Kayak sekarang nih lu ngomongin moral bangsa ya kan. Nah lu istilahnya ya yang membuat viral ini si siapa namanya Bang Lutfi nih, gua nggak tahu orangnya ya kan. Oh ya sorry nih sebelumnya, gua nggak mau, bukan maksud gua pansos atau gimana ya. Sebenarnya gua nggak mau sih bahas ini, tapi karena baru banget nih gua nonton podcastnya Om Deddy sama Yang Lek yang baru banget. Nah di situ ada satu hal yang ntar gua bahas ya, yang buat gua gergetan nih untuk buat konten ini hari ini nih gitu loh. Nah jadi apa namanya, si Lutfi ini bilang dia pingin moral bangsa kita lebih baik, tidak menggunakan kata anjay gitu kan. Men, moral tuh bukan dilihat dari kata-kata doang men. Moral tuh bisa, yang kalau menurut gua ya, moral tuh dilihat dari perilaku men gitu loh, bukan dari kata-kata gitu. Si Yang Lek juga berpendapat seperti itu. Gue setuju dengan Yang Lek. Dia bilang kalau moral bangsa itu tidak dilihat dari perkataan gitu loh, tapi dilihat dari perilaku rakyatnya itu sendiri gitu loh. Itu contoh nih, kita ambil ya daerah timur daerah timur Indonesia nih, mereka berbahasa itu logatnya keras gitu loh, tapi belum tentu orang-orang itu negatif ya kan. Belum tentu moral orang-orang timur Indonesia ini tidak baik ya kan. Malah gue banyak banget punya temen orang timur yang pertemanannya tuh baik banget men gitu loh. Jadi urus aja deh moral lu sendiri, gak usah urus moral-moral yang lain deh gitu. Kan ada tuh lagunya si Umi Wan ya kan, urus saja moralmu, urus saja akhlakmu ya kan. Sorry nih kalau suara gue jelek, tapi gue pengen ngungkapin nih ekspresi opini gue nih gitu loh. Nah terus yang mau gue bahas juga nih, gue juga sempat nonton nih ya di kontennya Bang Denny Sumargo yang interview sama si Lutfi ini di channel barunya Bang Densu yang curhat bang itu. Nah di sini Bang Densu itu nanya sama si Lutfi, tujuan lu ini apa? Dia bilang kan untuk edukasi ya kan, konten edukasi gitu kan. Nah terus dia dipancing nih sama si Bang Densu, bener tujuan lu edukasi, apa nggak ada tujuan lain? Itu contoh untuk naikin follower lu atau istilahnya naikin engagement lu kan begitu. Apa memang benar tujuan lu tuh untuk edukasi, apa enggak untuk konten ya kan begitu kan. Nah terus dia kekeh untuk bilang bahwa emang dia tuh niatnya edukasi begitu kan, untuk moral bangsa yang lebih baik ya kan, untuk anak-anak generasi penerus bangsa ini lebih baik lagi berbahasa begitu kan. Gua nonton yang ini yang gua bilang tadi, gua nonton di podcastnya Om Deddy sama Yang Lek. Siapa namanya Lutfi ini, dia bilang katanya, atau dia chat Om Deddy, dia bilang, Om bisa nggak bantuin balikin Instagram gua, karena Instagram dia tuh lagi di hack sama orang lah, kita nggak tahu siapa, di hack. Nah terus dia bilang, bisa nggak balikin Instagram gua Om, karena udah banyak banget endorsement yang masuk gitu katanya, udah hampir 100 juta lagi katanya kan. Men, tujuan lo edukasi apa endorsement men? Kalau emang tujuan lo tuh edukasi, ya udah, lu tinggal refund aja uang endorsementnya men. Pentingin dulu edukasinya, ya kan? Jangan lu pikirin endorsementnya, gitu loh. Lu di sini bilang mau nyari prestasi katanya, ya kan? Di kontennya sama Bang Densu bilang mau nyari prestasi. Di sini mau prestasi apa sensasi, jadi kan begitu. Ini untuk gua orang awam yang ngelihatnya, jadi kan begitu. Sorry nih, gua jadi gimana ya? Bukan maksud gua nggak setuju dengan edukasi lu. Gua setuju dengan edukasi lu. Tapi kan kita belum tahu niat sesungguhnya kan gitu, ya kan? Nah, jadi gua di sini sebenarnya kasihan gitu loh sama si Lutfi ini, karena satu, hidupnya bakal terkotakkan men gitu loh men. Kenapa gue bilang terkotakkan ya? Dia bilang tujuannya itu untuk edukasi begitu kan. Dia tuh buat konten untuk edukasi. Kedepannya kok lu sampai nggak buat konten edukasi lagi, mampus lu men. 150 juta rakyat Indonesia yang istilahnya menghujat lo saat ini, mungkin bisa naik menjadi
hampir seluruh rakyat Indonesia bisa ngehujat lu gitu loh. Jadi ketahuan nanti jeleknya lu, bahwa tujuan lu tuh bukan sekedar edukasi, bahwa tujuan lu emang naikin engagement lu dan follower lu gitu loh. Jadi lu nyari ketenaran gitu. Jadi orang jadi istilahnya pemikiran orang awam yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kan juga kasusnya ini disangkut pautin dengan Rizky Bilar, ya kan, yang dibilang si Lutfi ini juga istilahnya nyindir Rizky Bilar gitu. Jadi orang-orang kalau sampai lu nggak nunjukin edukasi lagi ke depannya, pikiran orang-orang yang di situ yang bilang lu nyari ketenaran dengan nyindir si Rizky Bilar nih, bener dong jadinya kan gitu. Nah jadi ya gue kasihan aja gitu. Jadi tugas lu berat banget men gitu loh men. Nah di sini juga gue juga baru dengar juga di podcastnya Om Deddy bahwa si Kak Setu juga dari KPA, Komisi Perlindungan Anak, udah istilahnya ngeluarin statement lebih baik KPA diam aja gitu loh. Nah jadi perjuangan lu tambah susah men. Jadi gue harap nanti kedepannya penggunaan kata anjay ini nggak jadi kontroversi lagi, karena kayak gue bilang di awal tadi, kata anjay ini jelas men, dia tuh arti nama gitu. Sedangkan banyak banget nih beberapa kota di Indonesia yang udah pakai kata anjay sebagai nama gitu loh. Nah jadi mudah-mudahan deh Bang Lutfi bisa nunjukin ke depannya bahwa emang dia tuh tujuannya mengedukasi. Dan gue juga doain nih mudah-mudahan lu bisa kayak Kak Setu nih. Kalau lu sampai bener men bisa menunjukkan sikap lu atau moral lu yang bisa seperti Kak Setu, gua angkat topi nih buat lu nih, hormat gua gitu loh. Jadi jangan sampai lu salah jalan nanti ke depannya men. Kalau lu sampai salah jalan, aduh, gua gak bisa ngebayangin deh. Lu tahu kan gimana kejamnya netizen Indonesia ini. Oke, kita langsung aja deh ke pembahasan kita yang kedua ya, tentang live streaming gitu kan. Nah, gua juga sempat baca-baca berita tentang keributan tentang live streaming ini kan. Nah jadi di sini gue juga dapat nonton juga di podcastnya Om Deddy bahwa live streaming ini, yang podcastnya dia sama gini RCTI ya. Jadi yang dipermasalahin itu bukan live streaming, yang dipermasalahin itu OTT-nya. Apa itu OTT ya kan? Jadi OTT itu adalah over the top. Jadi OTT itu adalah suatu korporasi yang mengupload suatu konten ke internet gitu kan. Nah jadi kalau dari pendapatnya pihak televisi bahwa bukan yang dipermasalahin bukan konten kreatornya, jadi mereka tidak menjatuhkan konten kreator ya kan, tidak istilahnya membunuh karya konten kreator gitu kan. Yang di sini yang dipermasalahin itu adalah OTT-nya, corporate-nya gitu, platformnya gitu kan. Nah tapi di sini gue lihat konten kreator, istilah gue ambil contoh dari YouTube ya, karena gue istilahnya main di YouTube nih. Kok dari YouTube tuh udah ada peraturan-peraturannya gitu. Jadi istilahnya copyright sudah ada ya kan. Kita mau istilahnya mau ngupload video tuh ada pilihan untuk anak-anak atau enggak ya kan. Nah jadi platform-platform itu udah canggih nih, sistemnya tuh udah canggih kalau menurut gua gitu loh. Dan kebetulan juga menurut gua ya, internet atau platform-platform ini adalah wadah untuk kita generasi muda ini berekspresi gitu kan di negara kita yang demokrasi ini ya kan. Jadi kita karena ada platform seperti ini kita bisa berekspresi bagaimana kita menunjukkan yang kita mau gitu kan. Nah jadi gue juga mau bahas nih ya, dulu ada satu platform yang gue bilang platformnya tuh keren banget. Jadi nama platformnya tuh Vimeo. Di Vimeo ini dia tuh bener-bener konten-kontennya tuh the best lah gue bilang, karena lebih bagus dari YouTube deh gue bilang bahkan. Karena apa? Dia tuh kontennya tuh mostly surreal filmmaker men gitu. Nah sampai akhirnya si Vimeo ini platform ini diputus izinnya sama Kominfo karena menunjukkan adegan shoot dalam tanda kutip nih, kalau dalam tanda kutip nih ya, itu atas nama seni men gitu loh, bukan yang benar-benar vulgar banget gitu kan, itu dicabut men. Nah kalau sampai nanti istilahnya ada aturan baru untuk
platform-platform yang lain ini seperti Netflix, YouTube dan lain-lain bakal nggak ada wadah lagi untuk kita berekspresi begitu kan. Emang sih kalau kebebasan berekspresi yang kebablasan itu emang bahaya sih untuk generasi kita, tapi seperti gue bilang tadi bahwa tiap platform itu udah canggih sistemnya gitu. Mereka tuh bisa memilah video yang pantas diupload itu seperti apa begitu loh. Jadi kenapa harus dipermasalahin lagi untuk ini semua gitu loh. Nanti kalau misalnya kayak gini terus, jadi kayak Netflix, habis itu YouTube, HBO, jadi bakal isi sensor-sensoran gitu kan. Jadi kita nontonnya juga nggak nyaman, jadi kayak nonton di televisi nasional kita gitu. Jadi kurang gimana ya kurang enjoy lah kita nontonnya ya kan. Kayak gue biasa bilang sih enjoy, kalau gue bilang sih kurang enjoy jadinya gitu. Terus dari pihak televisi juga bilang kalau mereka tuh emang benar-benar pingin melindungi konten kreator, katanya begitu. Karena kalau menurut mereka istilahnya kayak kita lihat sekarang ini kan, kalau di platform-platform seperti YouTube dan lain-lainnya ada orang yang istilahnya salah mengupload video, mereka itu bakal kena hukuman pidana begitu kan, tanpa melalui corporate-nya gitu. Satu contoh misalnya kalau di televisi kata mereka ada adegan ciuman ditegur oleh KPI, itu yang kena corporate-nya bukan artisnya begitu. Nah jadi yang ingin dilindungi oleh mereka itu di sini apa namanya konten kreatornya gitu. Jadi kalau konten kreator nanti kedepannya salah mengupload video, jadi KPI bakal menegur corporate-nya bukan konten kreatornya. Tapi kita lihat nih jangka panjangnya ya kan. Jangka panjangnya kalau sampai setuju platform ini dengan aturan KPI, otomatis kita konten kreator akan mengikuti aturan dari corporate atau platform kita, yang ujung-ujungnya bakal mengurangi kita berekspresi begitu kan. Nah jadi di mana lagi kita harus berekspresi begitu sih kalau tanggapan gua, opini gua ya kan. Nah terus misalnya kalau platformnya nggak setuju dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, izinnya dicabut, seperti Vimeo itu dicabut izinnya. Terus kita konten kreator mau di mana dong tempatnya untuk berkarya? Nggak ada lagi, susah dong. Ini kenapa gua bilang tadi seperti awal, jadi ribet kan loh. Oke, jadi gue di sini tarik kesimpulan aja dari dua pembahasan opini gue hari ini. Kalau di yang pertama, kesimpulan gue, kata anjay itu nggak salah, karena itu menurut gue, opini gue, pandangan gue, kata anjay itu adalah kata ekspresi. Dan kalau dari kata Sangsekerta itu adalah nama. Jadi apalagi yang mau dipermasalahin gitu. Dan buat Bang Lutfi, lanjutin terus edukasinya Bang, mudah-mudahan edukasi yang lain bisa lebih baik lagi. Terus kesimpulan gue untuk pembahasan opini gue yang kedua, gue setuju sih dengan televisi ingin membuat aturan untuk melindungi konten kreator, tapi tolong dipikirkan lagi kebebasan berekspresi dari setiap konten kreator. Itu aja sih dari gue. Nah jadi sekian deh pandangan atau opini gue hari ini. Gua mau ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini nih di sini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian dapat update terbaru dari video-video gua. Terus jangan lupa juga like, share dan komen di sini di bawah. Kita berdiskusi nanti di bawah tentang opini gua ini. Kita diskusi di kolom komentar di bawah. Thanks for watching. See you in the next video. Enjoy your life.